Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tugas Digital Society mengenai budaya digital dan perannya dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana budaya digital dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan budaya digital? Budaya digital merupakan sebuah pola perilaku dan juga kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya digital dapat dilihat dari bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dan juga membagikan sebuah informasi. Pengertian budaya digital sendiri ini merupakan sebuah pola perilaku, nilai, dan juga kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Budaya digital terbentuk dari bagaimana masyarakat itu menggunakan internet, teknologi, dan juga media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam digital society, budaya digital akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti bagaimana cara kita untuk belajar, bekerja, berinteraksi, dan bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan di ruang digital. Nah, di slide yang ketiga yaitu unsur budaya digital. Nah, budaya digital terdiri dari beberapa unsur penting yang membentuk cara masyarakat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Unsur tersebut mencakup nilai, sikap, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan media teknologi secara positif. Salah satu unsur utama budaya digital adalah etika digital, yaitu aturan bersikap, sopan, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia digital. Etika digital mengajarkan pengguna untuk menghargai orang lain, menjaga tutur kata, serta bijak dalam membagikan informasi. Dengan menerapkan etika digital yang baik, penggunaan teknologi dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Dan etika digital, literasi digital ini juga memiliki peran yang sangat penting karena membantu masyarakat dalam memahami dan menilai informasi secara kritis agar tidak mudah terpengaruhnya hoaks. Di samping itu, keamanan dan tanggung jawab digital diperlakukan untuk melindungi data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Dengan cakupan yang luas, SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh dunia. SDG juga menjadi pedoman penting bagi negara, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan termasuk di era digital yang berkembang pesat, pemanfaatan teknologi dan inovasi digital diharapkan dapat mendukung pencapaian SDGs seperti meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, peran aktif seluruh pihak sangat diperlukan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu hubungan budaya digital dan Sustainable Development Goals. Nah, budaya digital memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pendidikan, informasi, dan layanan publik secara lebih luas. Dengan budaya digital yang baik, teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan budaya digital yang baik, teknologi tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi didukung oleh literasi dan etika digital, dapat mendorong inovasi, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, penguatan budaya digital menjadi salah satu kunci pentingnya dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu
Sustainable Development Goal 4 yang fokus utamanya yakni yaitu pendidikan berkualitas atau quality education. Budaya digital mendukung pendidikan berkualitas dengan menghadirkan pelajaran daring dan platform digital yang memungkinkan siapa saja mengakses ilmu pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Teknologi membantu pemerataan pendidikan serta meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dan selanjutnya itu Sustainable Development Goal 8 yang fokus utamanya yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi digital membuka peluang ekonomi baru melalui UMKM digital, marketplace, dan pekerjaan berbasis teknologi. Budaya digital mendorong inovasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu budaya digital memiliki peran krusial dalam membantu mencapai SDG 9 dengan memfasilitasi inovasi dan pengembangan infrastruktur digital yang mempermudah aktivitas masyarakat serta mendorong kemajuan teknologi. Infrastruktur digital yang baik menciptakan sistem-sistem yang lebih efisien dan inovatif di berbagai bidang. Di sisi lain juga, budaya digital juga berkontribusi besar pada SDG 16 dengan memperbaiki transparansi dan akses terhadap informasi publik. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan publik, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan yang diambil. Ini berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintah yang lebih terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan budaya digital. Di era digital saat ini, teknologi memang memberi banyak kemudahan, namun ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti hoax dan informasi yang mudah menyebar. Selain itu, cyberbullying juga masih marak dan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Permasalahan lainnya adalah pelanggaran privasi, seperti penyalahgunaan data pribadi. Hal ini terjadi karena rendahnya literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan literasi digital dan menggunakan teknologi yang bijak dan agar budaya digital menjadi lebih positif dan aman. Solusi permasalahan budaya digital. Yang pertama itu peningkatan literasi yang dimana cara berpikir kritis dan saling menginformasi. Yang kedua yaitu penerapan digital yang dimana bersikap sopan, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu perlindungan data pribadi. Kita harus saling menjaga data pribadi kita di ruang digital. Dan yang terakhir yaitu peran bersama seperti pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Solusi terhadap permasalahan budaya digital dapat dimulai dari peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat mampu memilih informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Selain itu, penerapan etika digital juga sangat penting agar interaksi di ruang digital tetap sopan, saling menghargai, dan tidak merugikan orang lain, sehingga kasus seperti bullying dapat diminimalkan. Selanjutnya, perlindungan data pribadi juga perlu diperkuat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak sembarang membagikan informasi pribadi di internet. Terakhir, dibutuhkan peran bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, baik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, budaya digital memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Melalui pemanfaatan teknologi yang bijak, beretika, dan bertanggung jawab, masyarakat dapat meningkatkan akses pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, memperkuat inovasi, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan budaya digital menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era digital. Sekian penjelasan video dari kelompok 17. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.